Assalamualaikum, kali ini aku buat roti abon yang cara buatnya simple banget. Rasanya enak, cocok jadi tambahan ide jualan. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 2 daun bawang, kita ambil bagian hijaunya aja, bagian batangnya kita sisihkan. Iris kecil-kecil daun bawangnya. Siapkan 2 cabai merah, kemudian belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian iris panjang-panjang. Ambil separuh daun bawang, taruh di mangkuk. Masukkan 2 butir telur ayam. Tambahkan seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, lalu kocok sampai tercampur rata. Ini kita buat untuk telur yang tidak pedasnya. Untuk telur yang pedas, kita masukkan sisa daun bawang dan irisan cabai merah tadi, lalu campurkan dengan 2 butir telur ayam. Tambahkan seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, kocok sampai tercampur rata. Nah, ini telur dadar yang versi pedasnya. Untuk saus mayonya aku buat juga 2 versi yang pedas dan versi tidak pedas. Ini yang versi pedasnya, kita siapkan 100 gram mayones. Kemudian campurkan dengan 25 gram saus sambal. Tambahkan 1 saset kental manis. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Di sini teman-teman bisa menambahkan cabai bubuk ya kalau pengen pedas lagi. Nah, ini saus mayo versi pedas siap untuk digunakan. Untuk saus mayo yang original, siapkan 100 gram mayones. Untuk merek mayonya bebas ya, teman-teman bisa pakai merek mayo apapun yang teman-teman suka. Langsung aja campurkan dengan 1 saset kental manis putih, lalu aduk sampai tercampur rata. Saus mayo original siap untuk digunakan. Siapkan roti tawar, di sini aku pakai merek Sare Roti seperti ini. Ini aku beli dengan harga Rp18.000, isinya 15 lembar. Teman-teman bisa pakai roti tawar merek apa aja, tapi yang aku saranin pakai roti tawarnya itu yang teksturnya lembut ya dan mudah untuk digulung. Panaskan teflon, kemudian oles dengan sedikit margarin. Taruh 1 lembar roti, langsung aja kita taruh di atasnya telur. Ini telurnya kita masukkan tipis-tipis aja ya, jangan banyak-banyak, yang penting bisa memenuhi permukaan rotinya. Jangan lupa daun bawangnya juga kita taruh ya, seperti ini. Saat menuang telur ke atas roti, kita gunakan api kompornya api kecil ya, supaya roti di bagian bawahnya tidak mudah gosong. Kalau sudah rata, bisa dibalik rotinya dan kita tunggu sampai telurnya matang. Setelah beberapa menit balik, nah kita lihat ya, kalau telurnya sudah matang seperti ini bisa diangkat. Kemudian lakukan sampai selesai versi roti yang tidak pedasnya. Untuk roti yang ada cabenya juga sama seperti tadi kita masak, kita siapkan teflon, kemudian oles dengan margarin, taruh 1 lembar roti, lalu kita taruh di atasnya telur yang sudah ada cabenya. Ini kita taruh sampai rata ya ke permukaan roti dan jangan tebal-tebal, cukup tipis-tipis aja. Dan pastikan juga cabai dan daun bawangnya rata ya, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Setelah rata, langsung aja kita balik rotinya, kemudian tunggu sampai telurnya matang. Setelah beberapa menit, telur pun sudah matang, bisa diangkat, kemudian lakukan sampai selesai. Siapkan abon sapi, di sini aku pakai merek Alfa. Teman-teman bisa pakai abon sapi apa aja mereknya yang teman-teman suka.
Siapkan satu lembar roti yang tidak ada cabenya, kemudian dibalik roti, bagian yang tidak ada daun bawangnya di atas ya, seperti ini. Kemudian kita oles dengan mayo original, kita oles cukup tipis-tipis aja seperti ini, yang penting rata. Kemudian kita taruh 1 sendok teh abon, ratakan kembali seperti ini. Jadi tipis-tipis aja ya, nggak perlu terlalu tebal. Kemudian bagian ujung rotinya ini kita kasih saus mayo original tadi, ini sebagai perekatnya ya. Kemudian gulung roti. Kemudian bagian pinggirannya ini bisa kita sedikit tekan supaya bagus nanti hasilnya ya. Jadi nggak terlalu melebar gitu. Nah kalau sudah, bagi menjadi 2 bagian. Celupkan 1 bagian roti ke saus mayo original, kedua sisinya ya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam abon sapi, kita balur-balurkan sampai rata seperti ini. Nah kalau sudah rata, kita bisa masukkan ke dalam kertas seperti ini. Kemudian bisa ditata ke dalam wadah donat ya. Atau kalau mau lebih cantik lagi bisa taruh di mika seperti ini. Untuk roti yang ada cabenya atau versi pedas, ini bisa kita siapkan 1 lembar, kemudian balik rotinya. Kemudian di sisi ini kita oles dengan mayones yang pedas yang sudah kita buat tadi. Kita oles cukup tipis-tipis aja ya. Yang penting permukaannya itu teroles dengan mayo pedas. Kemudian taruh 1 sendok teh abon sapi, kita ratakan seperti ini. Ujung rotinya kita kasih mayo pedas lagi supaya merekat gitu ya teman-teman rotinya. Kemudian digulung. Karena kita menggunakan roti yang lentur, jadi mudah banget ya teman-teman saat kita gulung. Nah untuk bagian pinggir dan pinggirannya ini kita kecilkan seperti ini ya, supaya hasilnya rapi. Kemudian belah menjadi 2 bagian. Langsung aja 1 bagiannya kita celupkan ke saus mayo pedas. Dan kemudian kita taruh atau kita balurkan ke abon sapi. Balurkan kedua sisinya sampai rata. Kemudian taruh di kertas bolu seperti ini dan disusun ke dalam wadah donat. Atau kalau mau lebih cantik lagi bisa kita taruh di mika seperti ini. Selesai digulung semua, nah ini hasilnya jadi 20 pieces roti abon pedas dan 20 pieces roti abon original. Nah secara penampilan ini menarik banget ya teman-teman. Nah menurut aku supaya modalnya lebih hemat lagi, teman-teman taruh aja di wadah donat ya, susun di wadah donat, nggak usah dimikain lagi. Ini bisa dijual dengan harga 2.500 per piecesnya. Tapi kalau pakai mika bisa dijual dengan harga 3.000-an per piecesnya. Rasanya enak banget, abon dan rotinya pas, pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah. Cocok banget deh jadi tambahan ide jualan. Dari modal kurang lebih Rp82.610 jadi 40 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp2.065. Kita bisa jual mulai dari harga 2.500-an sampai dengan 3.000-an per piecesnya, atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.